Hai teman-teman finansial, selamat datang kembali. Menciptakan hal baru memang sangat sulit, tapi kenapa harus menciptakan ulang roda saat kamu bisa belajar dari para ahli? Dan siapa yang lebih baik untuk memimpin jalan selain jagoan keuanganmu? Aku. Hari ini, aku akan menggulirkan beberapa kiat panas dari para guru yang pasti tidak ingin kamu lewatkan. Mari kita bicara tentang pajak. Membosankan, bukan? Salah, tetaplah bersamaku dan aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana menanganinya seperti seorang bos. Siap menjadi bijak dengan dompetmu. Mari kita mulai. Katakanlah aku menghasilkan $1 juta setahun. Tujuanku adalah menghabiskan $930.000 dari uang itu. Kenapa? Agar aku bisa berada di dalam bracket pajak 12%. Karena aku memahami bahwa ini adalah permainan kekayaan bersih. Bukan seberapa banyak uang yang kamu hasilkan. Aku tidak ingin berada di bracket pajak atas. Aku ingin secara resmi menghasilkan sedikit lebih dari $7.000 setahun. Jadi tujuanku adalah, ini tujuanku. Tujuanku adalah meningkatkan kekayaan bersihku dan mengurangi jumlah uang yang harus aku bayar dalam pajak. Ini adalah pelajaran hidup untuk kalian semua. Aku tahu mereka tidak melakukannya. Mereka tidak mengajarkan ini di sekolah kepada kalian. Semua pemain NFL, semua rapper di sini menghamburkan uang, tapi kalian tidak tahu apa-apa tentang uang. Biarkan aku menjelaskannya untuk kalian semua. Jika kalian menghasilkan $1 juta setahun, tujuan kalian adalah menghabiskan $930.000 dari jumlah itu. Bagaimana caranya? Kalian kemudian berinvestasi dalam hal-hal yang didukung pemerintah, seperti pemilik bisnis, pemilik real estate, dan sebagainya, untuk berinvestasi dalam diri mereka sendiri. Wow, ini baru langkah penghematan pajak yang sah. Kupikir aku akan menyimpan sebagian dari cadangan kejuku untuk memulai bisnis pizza. Pajak lebih sedikit dan lebih banyak adonan untuk dibuat. Semoga kalian semua sudah mencatatnya, teman-teman. Dan jika belum, cukup putar ulang dan tonton lagi. Berinvestasi memang merupakan langkah cerdas, tapi mengetahui di mana untuk berinvestasi hanya separuh dari perjuangan. Memutuskan secara tepat di mana menempatkan uangmu juga bukan tugas yang mudah. Jadi, kusarankan untuk mendengarkan beberapa saran dari salah satu investor paling terkenal dan sukses yang kukenal ini. Apple atau Tesla? Jika kamu memiliki uang untuk membelinya, membeli apa? Perusahaan-perusahaan itu. Jika kamu memiliki uang untuk membeli Apple atau Tesla, mana yang akan kamu beli? Aku baru saja memberitahumu, aku tidak berinvestasi di pasar saham, tapi ia dalam perusahaan, dalam bisnis. Aku tidak berinvestasi dalam keduanya. Keduanya? Ya, jadi aku tidak mendapatkan uangku kembali. Oke, emas atau Bitcoin? Emas. Bertarung atau melarikan diri? Itu pertanyaan bodoh. Kadang-kadang orang yang bertarung kalah. Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan kalah? Oke, mempertanyakan apa yang telah diajarkan kepadamu dan kamu menanyakan pertanyaan yang dangkal kepadaku. Alih-alih kenapa aku tidak akan berinvestasi di Apple atau Tesla, tapi kenapa aku tidak akan berinvestasi di mereka karena kamu tidak mendapatkan kembali uangmu. Ya, aku mulai belajar, aku bisa menghasilkan uang jauh lebih cepat daripada Apple atau Tesla, dan aku akan menggunakan utang, bukan uangku. Apple dan Tesla memang terdengar seperti pemenang, tapi apa yang lebih baik daripada menghasilkan uang dengan cepat dan bahkan bukan dari kantongmu sendiri? Namun, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa batas utangnya hanya sedikit lebih tinggi daripada milikku. Hehe, bagaimanapun, penting untuk mendengarkan orang-orang seperti itu dan tetap update dengan strategi sukses dari dunia keuangan. Jadi, jangan lewatkan episode baru kami, teman-teman. Tekan tombol like, bagikan video ini, dan sampai jumpa lain kali.